Oke, tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Oke, kita bahas indeks dulu ya. Indeks hari ini terkoreksi tipis ya, 0,01% ke level 6647. Walaupun indeks hari ini koreksinya tipis, banyak saham-saham third liner dan second liner itu ARB teman-teman ya. ARB karena movernya hari ini nggak bergerak ya, mayoritas malah naik walaupun tipis-tipis ya. Nah, indeks sebenarnya masih oke teman-teman ya, masih oke, masih baik-baik saja, dan potensi penurunan lanjutan untuk indeks itu supportnya itu di 6600 ya, 6600 sampai 6590-an ya. Ini pertahanan terakhir untuk indeks dan saya rasa indeks akan rebound di sini ya. Kalaupun dia turun menyentuh ini, dia akan rebound di sini dan akan breakout high-nya. Kalau view saya untuk indeks. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya teman-teman ya, hari ini itu inflation rate di US itu meningkat teman-teman ya. Kalau nggak salah dari data yang saya dapat ya, inflation rate di US itu menyentuh 7,1% ya. Yang sebelumnya itu sekitar 6,8%, hari ini menyentuh 7,1%. Itu artinya apa? Itu artinya tapering, kenaikan suku bunga di US akan segera dilaksanakan, dan itu menyebabkan saham-saham second liner yang sebelum sudah naik kencang itu hari ini semuanya berjelit-jelit ARB, tapi blue chip malah anteng-anteng aja, karena blue chip dari awal tahun 2021 sampai awal tahun 2022 ini blue chip sebenarnya belum kemana-mana teman-temannya, dan foreign hari ini inflow-nya masih kencang, jadi indeks menurut saya masih oke. Kalaupun dia turun mentok-mentok sampai 6600, dan kalau analisa saya salah 6600 di bawah, maka berikutnya indeks akan kembali ke sini ke 6480-an ya, 6480-an, dan menurut saya sih potensinya hanya sampai sini ya, hanya sampai 6600 dan kemudian rebound. Nah, untuk di kondisi saat ini maka saham-saham yang menarik ya saham-saham blue chip teman-teman ya, saham-saham blue chip yang masih ada story-nya, dan saham-saham blue chip pun sudah banyak saya bahas sebelumnya ya, bahkan dari indeks masih sideways-nya saya sudah sarankan untuk buy saham blue chip ya, karena moverness-nya nanti kalau indeks naik yaitu blue chip. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham Arto. Nah, Arto ini sebenarnya blue chip teman-teman ya, bank digital blue chip lah ya, karena ini apa namanya, ada kaitannya dengan Gojek, dan Gojek itu bukan perusahaan kecil teman-teman, Gojek itu perusahaan besar, dan foreign flow di Arto ini besar sekali teman-teman ya, foreign flow besar sekali, dan kalau kita lihat dari segi teknikal ketika dia menyentuh resisten all time-nya dia terkoreksi, dan itu wajar teman-teman ya, dan itu wajar. Nah, sekarang sebenarnya saat yang tepat untuk teman-teman yang mau buy di Arto ini ya. Sekarang dia sedang berada di support minornya di sekitaran 16.000. Jadi sekarang sebenarnya area yang tepat buat teman-teman yang mau buy Arto. Nah, bisa manfaatkan dua area entry ya kalau menurut saya untuk Arto. Yang pertama di sini, kemudian yang berikutnya di sini di 17.000 ya. Mungkin di sini dulu setengah, kemudian kalau dia turun lagi maka teman-teman bisa manfaatkan entry di sini di 17.000 lagi setengah. So far Arto ini potensinya masih jauh ya dari target inverted head and shoulders-nya. Arto itu bisa ke 22.000-an ya, 21 tuh. Kalau kita bulatkan ke 22.000, jadi targetnya sebenarnya masih jauh. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk Arto bisa manfaatkan untuk buy ya di harga sekarang atau ketika dia turun ke 17.000. So far ini
masih oke, foreign flow masih kencang, volume juga masih kencang teman-teman ya. Jadi ARTO ini masih menarik ya, masih menarik buat dibeli. Oke, itu untuk ARTO. Kemudian yang berikutnya ada saham EMTK. EMTK ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya, kalau nggak salah waktu hari Sabtu saya bahas EMTK ini ya. EMTK setelah dia menyentuh resisten, gagal break resisten, saya sebelumnya sarankan untuk buy di sini ketika ada pantulan, dan ternyata dia langsung jebol ya, langsung jebol. Dan sekarang sebenarnya dia sedang berada di support area teman-teman ya. Kalau kita tarik lebih panjang lagi ya, sekarang dia sebenarnya sedang berada di area support ya. Nah, dan kalau teman-teman tarik trendline ya, trendline dari awal dia membentuk uptrend, sebenarnya sekarang dia sedang berada di support uptrend line-nya, menguji support uptrend line-nya ini. Nah, kalau dari view saya, MTEK ini di posisi sekarang sudah menarik untuk di entry ya, sudah menarik untuk di entry. Tapi karena indeks masih jelek ya, maka ada potensi dia ada penurunan lanjutan setidaknya ke level ini teman-teman, ke level sekitaran angka 2000-an ya. Jadi strateginya gimana? Strateginya buat teman-teman yang mau entry MTEK ini, yang mau entry di harga sekarang, mungkin setengah porsi dulu ya, setengah porsi dulu, dan kalau terkonfirmasi dia rebound di sini maka bisa entry setengahnya lagi. Nah, kalau misalnya dia turun sampai sini, maka teman-teman bisa entry di sini lagi, di sekitaran 2000 lagi untuk setengahnya. So far MTEK ini masih menarik, foreign flow di MTEK ini juga masih kenceng teman-teman. Jadi MTEK ini masih cukup layak ya buat teman-teman perhatikan, ataupun teman-teman yang baru mau entry, MTEK ini masih cukup oke. Nah, ini dua area support yang bisa teman-teman perhatikan di harga sekarang. Kemudian yang berikutnya di sekitaran angka 220 sampai 2050 ya. So far masih oke, masih uptrend lainnya belum patah. Kalaupun dia patah mungkin kesini ya, karena indeks jelek. Oke. Itu untuk MTEK. Kemudian berikutnya ada saham JPFA. Nah, JPFA ini menarik teman-teman ya, menarik. Sebelumnya saya perkirakan dia turun dulu ketika menyentuh resisten, ternyata turunnya dikit aja teman-teman ya, turunnya dikit aja dan kembali rebound. Nah, posisi sekarang ya untuk JPFA ini sedang menguji resisten downtrend line-nya ya. Kalau nantinya ini mampu di break atas, maka potensi JPFA ini akan ke sini teman-teman, ke sekitaran angka 2000 ya. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk JPFA ini bisa buy di harga sekarang, menurut saya oke ya. Plan-nya gimana? Plan-nya begini teman-teman. Buy di harga sekarang di 1755 ya. Kemudian stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah sini, di close under 1850 ya. Reset sedikit 4% ya. Close di bawah ini teman-teman stop dulu. Targetnya di mana? Targetnya di sini yang pertama. Di 2000 atau 1980 itu 12%. Risk to reward ratio masih oke, masih 1/3, jadi masih menarik. Nah, jikalau nanti ini mampu di break 2000 ini mampu di break, maka target berikutnya untuk JPFA ini bisa ke 2200. Jadi sekitaran 26%. Jadi masih oke teman-teman, masih menarik. Kalau saya gambar kemungkinan terjadinya, dia akan begini teman-teman. Dia akan naik sini, break dengan volume, kemudian turun lagi, retest, maka kemungkinan dia akan naik. Nah, kalau 2000 ini mampu di break, maka ada pola double bottom. Ini bottom pertama, ini bottom kedua, dengan target kenaikan lebih tinggi dari 2200 ya. Jadi menurut saya JPFA ini menarik ya. Kalaupun teman-teman mau buy di harga sekarang, itu menurut saya cukup oke. Risknya kecil, rewardnya cukup menarik ya untuk JPFA ini. Oke, itu untuk JPFA so far masih menarik ya. Yang lain pada ARB ini masih tengah-tengah aja ya. Kemudian berikutnya ada saham BRMS. BRMS kemarin saya taking profit teman-teman ya. Kemarin saya taking profit dan sekarang dia lanjut turun 2,8% ke level 104 ya. Dan kalau teman-teman perhatikan ya,
BRMS ini sebenarnya masih oke teman-teman. Teknikalnya masih menarik teman-teman, masih belum jelek-jelek banget ya. Kalau kita perhatikan dari uptrend line yang terbentuk, ini trennya belum patah. Dia akan patah tren ketika dia break dari 99 atau 100 ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk entry saham ini ya, BRMS ini masih bisa teman-teman entry di sini di sekitaran harga 100 sampai 102 dengan stop loss teman-teman bisa set di 87, itu sekitaran 4%-an juga ya, dengan reward ya 120 dulu. Kemudian kalau ini mampu di break maka potensinya jauh ya untuk BRMS. Ketika nanti BRMS break 120 maka ya benar ya. Nah, entry di sini kalau teman-teman entry di harga sekarang itu risknya cukup tinggi ya, akan lebih baik untuk tunggu dia di 102 atau sekitaran 100 ya. Entry di 102 misalnya ya. Stop lossnya di 97 lah ya. Itu sekitar 5%, rewardnya di 120 17%, jadi risk to reward ratio oke. Nah, kalau ini mampu di break nanti maka potensinya itu jauh teman-teman. Kemungkinan ke 150 bahkan lebih ya. Jadi BRMS ini menarik dan baru selesai right issue, dan menurut saya right isunya juga oke ya. Saya juga tebus, tapi saya udah taking profit karena kemarin indeks kelihatannya jelek dan hari ini dia lanjut turun. Oke, itu untuk BRMS so far masih bisa diperhatikan ya. Dia turunnya juga dengan volume yang tipis ya, nggak terlalu besar. Kemudian berikutnya saham Bukalapak. Nah, Bukalapak ini buat teman-teman yang ikut spek buy, ini plan-nya hampir gagal ya. Sekarang dia close di 418, sedangkan stop loss kita di 416. Ini plan-nya hampir gagal teman-teman ya. Belum gagal tapi hampir gagal. Nah, hari ini dia ARB dengan volume yang gede. Jadi sebenarnya ini kurang menarik ya. Kemarin saya sempat post di Stockbit ya. Bukalapak ini beritanya bagus-bagus, tapi kok harganya turun ya, ada kemungkinan berita itu dimanfaatkan oleh bandar teman-teman. Jadi kemarin saya sarankan buat teman-teman yang masih belum entry Bukalapak, buy Bukalapak ketika dia break dari double bottom, dan hari ini dia ARB dan kembali ke supportnya. Nah, untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik buy Bukalapak, sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang sudah beli, sebaiknya stay on plan. Ketika dia jebol lagi besok, ketika dia close di bawah harga sekarang, maka teman-teman sebaiknya stop dulu ya. Indeks juga jelek. Nah, news itu bisa dimanfaatkan bandar untuk taking profit. Jadi ya, untuk Bukalapak ini sekarang belum menarik ya, di harga sekarang buat teman-teman yang baru entry belum menarik, jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Buat teman-teman yang nyangkut sebaiknya besok ya, kalau dia close di bawah ini cut dulu. Kemudian kalau dia konsolidasi lagi di bawah, maka teman-teman bisa entry di bawah lagi ya. Ini catnya hari ini jelek banget. Oke, itu untuk Bukalapak. Kemudian berikutnya ada BSML. Ini saham apa saya nggak tahu, tapi ada yang request ya. Untuk saat ini saya kurang tertarik ya saham-saham seperti ini. Kenapa? Karena menurut saya indeks bullish, dan saya masih kumpulin saham-saham blue chip untuk saat ini. BBRI saya masih kumpulin dari 2 bulan lalu ya, masih saya cicil dari 2 bulan lalu untuk BBRI. Nah, BSML ini baru IPO dan menarik ya. Ini saham naik tinggi, menarik. Dan di plan buat teman-teman yang baru entry sebaiknya jangan dikejar. Buat yang scalping boleh ya. Karena ini sahamnya sudah naik terlalu tinggi dan hari ini dia membuat ekor. Ini nggak ngaruh sih, biasanya dia buat ekor juga besoknya naik, buat ekor mungkin dia naik juga besok ya. Tapi kalau menurut saya sebaiknya buat teman-teman yang mau swing di saham ini jangan ya. Buat scalping masih boleh ya, scalping
35% take profit. Ketika dia memang plan teman-teman gagal, ya apa namanya, hajar kiri aja ya. Oke, karena saham-saham seperti ini ya, selain teman-teman harus bisa baca technical, teman-teman harus juga bisa baca bidding turnover dan hourly. Coba kita lihat 1 jam. Kenal 1 jamnya ini menarik teman-teman ya. Kenal 1 jamnya menarik. Nah, di sini dia ada pattern yang namanya ascending triangle ya. Ketika nanti dia di break ke atas, maka potensi ini akan lanjut naik ke sekitaran ini, ke sekitaran 410-an. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah beli saham ini di bawah, ini masih layak untuk di hold ya. Tapi buat teman-teman yang baru mau entry buat scalping, oke, manfaatkan ketika dia memang mampu break dari 360 ya. Ketika dia break 360, maka teman-teman entry taking profit di sekitar angka 400, atau kalau nggak mampu nyampe 400 taking profit aja, dan stop lossnya 2-3% dari tempat teman-teman entry. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya. So far indeks masih oke, maka ketika saham-saham lain pada ARB, saham blue chip pantang-pantang saja, itu artinya indeks oke ya, indeks menarik kalau menurut saya. Oke, sekian, terima kasih, selamat malam.